sampai 23. Ada yang bisa akses dengan Alkitab nggak di sini? Atau saya bacakan aja dari Bisa dok, saya ini dok, nanti saya Iya, baca. iya. Silakan bacakan kalau tidak keberatan. Lukas 5, 18 sampai 23. Oke. Saya bacakan atau ada yang bisa bacakan? Ya, kita baca dok. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Teruskan sampai 23 Karena ya. mereka tidak dapat membawanya Karena masuk. mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau menyatakan, bangunlah dan berjalanlah? Terima kasih. Ini masalah kesembuhan, masalah sakit penyakit, di mana salah satu orang dibawa oleh teman-temannya untuk mencari kesembuhan. Masalah kesehatan itu masalah mendasar ya, masalah kebutuhan bagi semua orang. Nah, ini juga masalah yang banyak terjadi di mana-mana, mau di negara maju, mau di sini, atau di tempat yang lain. Dan masalah kesehatan ini masalah yang sangat penting, itu mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Masalah mempengaruhi aspek ekonomi, mempengaruhi hubungan antar manusia juga dengan keluarga gara-gara masalah ini. Nah, saya mau sama-sama kita membahas persoalan masalah bacaan dari firman Tuhan ini. Coba kita sama-sama pikirkan. Orang ini datang, ini luar biasa. Siapa yang berani membongkar rumah orang? Iya, untuk memaksa masuk. Iya. Kalau misalnya itu terjadi, orang pasti tidak akan senang. Tetapi kalau itu di dalamnya ada Tuhan Yesus, siapapun juga berani memaksa dirinya, karena ini kita berhadapan dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat semangat dari orang ini membawa orang ini sakit, berarti sakitnya ini parah sekali. Dan mereka menaruh iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan mereka. Tetapi bukan hanya ada orang-orang di sana, bukan hanya orang yang mencari kesembuhan dan mendengar Yesus, tapi juga ada ahli-ahli agama pada saat itu. Mereka juga, mereka itu mencoba mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan persoalan ini, keluarga kita kalau ada yang sakit gitu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita minta sebetulnya kepada hamba Tuhan, bahkan doa kita kepada Tuhan. Di sini
sesuatu yang Tuhan katakan itu menarik sekali. Pada waktu orang itu dibawa kepada Tuhan Yesus, yang Yesus katakan bukan masalah kesembuhannya, tetapi masalah dosanya yang diampuni. Coba kita berpikir, kalau kita disuruh pilih, mana yang kalau kita disuruh pilih, apa yang kita ingin pilih? Kesembuhan atau dosanya diampuni? Itu mungkin hampir sama mirip dengan kayak seperti kemarin. Kalau ada yang pertanyaan mengatakan mengenai kekayaan atau kebijaksanaan, wealth or wisdom. Bukan or wisdom, wealth versus wisdom. Kalau disuruh pilih salah satu. Coba kita bayangkan juga, manakah sih yang lebih mudah menyembuhkan penyakit atau mengampuni dosa? Antara kemudahan, pasti kita semua tahu, pasti jawabannya sama. Mengampuni dosa itu lebih sukar daripada menyembuhkan. Walaupun dua-duanya susah ya, tetapi status dari seseorang yang menyembuhkan atau status dari orang yang mengampuni dosa itu berbeda. Yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan, bukan manusia. Yang menyembuhkan penyakit itu bisa aja dilakukan oleh siapapun juga, oleh Tuhan. Tapi ini lumpuh yang berjalan begitu lama. Kalau manusia secara kedokteran itu menyembuhkan dalam waktu singkat itu tidak mungkin. Iya. Tapi ini yang Yesus katakan nih, cukup dengan cepat itu orang itu bisa lumpuh, bangkit dan berjalan. Sekarang pertanyaan juga, apakah kesembuhan itu bisa terjadi di luar campur tangan Tuhan atau tidak? Kalau kita lihat ya, banyak masalah kesakitan, masalah penyakit itu bahkan orang tidak percaya juga kalau kita bicara secara medis, secara kedokteran, mereka datang ke dokter, beberapa penyakit disembuhkan, beberapa penyakit tidak dapat disembuhkan. Nah, kesembuhan yang kita dilakukan oleh dokter, itu kesembuhan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum alam. Jadi hukum alam yang sebagai prinsipal ya hukum matematika, orang yang sakit misalnya karena penyakit infeksi, kita bisa menemukan antibiotik, kita kasih antibiotik dan dia akhirnya disembuhkan. Nah, sedangkan beberapa penyakit itu penyakit kanker, waktu ada sebagian kanker itu bisa disembuhkan dalam arti bukan disembuhkan total, tetapi bisa dikontrol. Misalnya kanker payudara yang ditemukan secara dini gitu. Kita bisa ambil, kemudian kita observasi. Karena kanker ini bisa kambuh lagi. Nah, kalau kita bicara masalah kesembuhan dalam penyakit, itu ada beberapa hal, kesembuhan secara fisik, apa secara mental, apa secara spiritual. Bagaimana kita bisa membedakan kalau bahwa penyebab penyakit ini adalah memang karena kondisi fisik seseorang atau kondisi kejiwaan seseorang. Kalau kita bicara masalah kejiwaan, itu kita bedakan masalah kejiwaan dan masalah kerohanian. Kalau masalah kejiwaan, itu sesuatu yang tidak berhubungan dengan kuasa gelap. Kalau misalnya masalah kerohanian spiritual, kita percaya bahwa Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu memimpin orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya mungkin di negara-negara maju
masalah apa nih, spiritual, masalah roh-roh jahat itu mereka kadang-kadang tidak percaya karena itu tidak bisa dilihat. Tetapi mungkin di sini banyak sekali kita menuduh bahwa orang sakit ini gara-gara diguna-guna oleh orang. Ini bukan hanya di desa-desa, tapi mungkin di Kupang, di kota besar juga mereka masih bisa percaya seperti itu. Nah, sekarang kita kembali, saya juga terbuka, nanti ada waktu kita bisa bicara kesehatan, ada pertanyaan-pertanyaan silakan, yang mungkin bisa saya bantu dalam menjawab. Nah, saya kembali lagi. Untuk masalah kesehatan, itu yang saya sebutkan bisa dilakukan oleh siapapun juga, tapi atas kuasa Tuhan juga. Walaupun kita berobat, ya, bagi mereka yang tidak percaya, tapi kalau itu bukan dari kehendak Tuhan, dari kuasa Tuhan, itu tidak bisa sembuh. Banyak orang berpikir kalau kita sakit, kalau kita pergi ke dokter yang hebat, kalau kita pakai obat-obatan yang mahal, yang hebat, kalau kita bisa ada akses rumah sakit, itu sakit apapun juga bisa disembuhkan. Tapi ini bukan seperti begini, karena kalau misalnya sakit infeksi, orang yang ceritanya kalau sakit infeksi paru-paru, pneumonia, yang harus di rumah sakit, dia diinfus, dikasih obat macam-macam, tetapi antibiotik itu bisa bekerja hanya melemahkan daripada bakteri yang menyebabkan penyakit itu. Tetapi untuk mematikan bakteri diperlukan sel-sel darah putih kita yang membunuh bakteri yang dilemahkan oleh antibiotik. Jadi kita secara tidak langsung percaya, manusia yang percaya atau tidak, kesembuhan itu selalu datangnya dari Tuhan. Walaupun Tuhan telah membuat hukum alam yang bisa terjadi pada orang-orang yang tidak percaya. Seperti Tuhan memberikan hujan kepada orang yang percaya dan tidak percaya. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik, memberikan anugerahnya, memberikan kebaikannya kepada semua manusia. Entah dia percaya ataupun tidak percaya. Kembali lagi ke masalah dosa. Nah, saya juga membawa ini pertanyaan. Ini masalah dosa. Apakah definisi dari dosa? Apakah dosa itu hanya kalau kita berbuat salah terhadap Tuhan, misalnya seorang yang menghujat nama Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, ataukah kalau hubungan kita sesama manusia, apakah kita juga berdosa? Dosa itu sesuatu kesalahan, sesuatu tindakan, bukan hanya tindakan, pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita secara simpel, kita bicara masalah ini aja, hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada orang Israel supaya orang Israel mengenal dosa, mengetahui apa itu dosa. Secara simpel aja dari 10 hukum Taurat itu. Jadi itu yang hukum pertama adalah hukum langsung berhubungan dengan Tuhan. Jadi mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang secara simpel mengasihi Tuhan dengan segenap jiwaku, segenap pikiranku, dengan segenap perbuatanku. Itu
hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan hal itu berarti kita berdosa. Sedangkan manusia yang Tuhan katakan ya kalau kita kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi. Kalau kita tidak melakukan itu berarti kita sudah berdosa. Nah, adakah mungkin bahwa kita hidup tanpa dosa? Pertanyaan itu seperti pertanyaan yang terjadi sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apakah mungkin Hawa atau Adam tidak menuruti apa yang ditawarkan oleh si Ural? Pertanyaannya adalah bisa, karena Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Nanti kita timbul lagi pertanyaan, kalau begitu Tuhan tidak adil dong. Kenapa dia memberikan pilihan? Kenapa dia nggak menciptakan sesuatu tanpa pilihan aja? Jadi orang tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang saya bertanya juga, kalau kita misalnya hidup tanpa pilihan, berarti kita hidup tanpa kebebasan. Coba Anda bayangkan, misalnya dalam memilih jodoh gitu, memilih jodoh, kita tidak ada pilihan lain, misalnya kita harus pilih yang ini, berarti kita tidak ada kebebasan untuk tidak ada kebebasan untuk mengasihi seseorang, karena itu tiba-tiba diberikan begitu. Jadi tidak ada cinta sebetulnya pada mulanya. Tetapi memang pada akhirnya ya cinta bisa tumbuh dengan sendirinya. Ini itu juga mungkin ya cara Tuhan juga bagaimana kita mempertemukan bertemu dengan pasangan kita. Dan misalnya dalam perkara lain, kalau kita tidak ada kebebasan untuk memilih, berarti kita tidak mempunyai kreativitas, karena semuanya diberikan begitu saja. Berarti itu suatu robot gitu. Dan coba Anda bayangkan kalau Anda mempunyai seorang anak atau mempunyai teman yang kalau ditanya apa-apa, menurut Anda ini bagus apa enggak? Ya terserah Bapak aja. Menurut Anda, apakah ini yang terbaik? Terserah Ibu saja. Anda bisa bayangkan bahwa hubungan Anda dengan orang itu bukan hubungan yang hidup, hubungan yang interaksi, hubungan respon dari orang tersebut itu hanya bergantung kepada keputusan Anda. Jadi interaksi kita dengan orang itu bukan interaksi yang berkembang, tetapi mati begitu saja. Kembali lagi mengenai dosa, jadi kita dengan kekuatan Tuhan, kita bisa menghindari mengambil keputusan yang salah, tetapi hati kita memang karena itu condong berbuat sesuatu yang melawan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Tuhan sudah sebutkan bahwa dia itu berkuasa mengampuni dosa. Dan dia mengampuni dosa bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dalam wujud yang nyata. Bahwa dosa itu memang harus ditebus, harus dibayar. Bukan hanya pengampunan yang diberikan oleh Tuhan dalam bentuk janji, tetapi dalam pelaksanaan, yaitu mati di atas kayu salib bagi kita. Jadi buat kita masalah dosa, satu, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berkuasa atas pengampunan dosa. Kedua, dia telah lakukan itu di atas kayu salib. Jadi ini merupakan jaminan buat kita. Jadi bagi kita semua yang ragu-ragu, apakah Tuhan mengampuni atau tidak, jangan menggunakan perasaan kita. Tetapi pertama iman kepada Tuhan. Yesus mengatakan bahwa aku berkuasa untuk mengampuni dosa engkau. Apa yang Yesus katakan bahwa
Dia mengampuni dosa kita, itu kita mempunyai iman, karena Yesus bukan manusia biasa, karena manusia adalah Tuhan. Jadi kita bisa bersandar akan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Kedua, kalau itu belum cukup, saudara ingat bahwa bukan hanya perkataan, tetapi apa yang Tuhan perbuat di atas kayu salib. Kiranya hal ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Kalau dalam saya lupa ayatnya yang mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak menyayangkan memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita, terlebih lagi untuk hal-hal yang perkara yang lebih kecil. Kalau pengampunan dosa hanya bisa diberikan Tuhan, itu adalah hal yang tidak mungkin dilakukan manusia, dan itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Apalagi hal-hal yang paling kecil sih, kayak kita kalau orang tua, anak sudah pergi ke sekolah, dia minta, "Ibu, Bapak, saya perlu beli full pen ini." Masa dia tidak berikan full pen? Kan biayanya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada hal itu. Jadi kalau kita ingat kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, untuk hal-hal yang kecil, misalnya masalah ekonomi, karir, pekerjaan, dan masalah kesehatan, itu adalah hal yang kedua. Tuhan juga pasti akan menolong kita dengan cara yang Dia tentukan. Terima kasih. Saya serahkan kepada MC Pak Yuldo ya, untuk memberikan kesempatan kalau ada untuk tanya jawab. Silakan ya. Kebetulan saya ada di sini, kalau ada yang mau bertanya soal kesehatan, soal apapun juga, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Ya, Bapak Ibu, diampuni atau disembuhkan, maka jawabannya adalah dosa saja sudah diampuni sama Tuhan. Apalagi masalah kesehatan atau sakit penyakit kita. Pastilah Tuhan sangat bisa untuk menyembuhkan. Jadi dosa yang terlebih dahulu yang diselesaikan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada waktu 2-3 menit, silakan kalau mau ada yang bertanya. Ini kesempatan yang langka, ada Dr. Arto dari jauh-jauh dari Australia datang ke Kupang. Ya, oke, tidak ada tentang kesehatan, tentang sakit penyakit. Pak Yudo, Ya, ini Pak Fran kah atau? ya, saya Pak Anies nih. Oh, Pak Anies, Pak Anies ya, ya. Ya, silakan Pak Anies ya. Yudo, mungkin sedikit saja sharing, saya punya pengalaman juga Pak Yudo, Pak Arto. Memang pemulihan harus dilakukan Tuhan, baru proses kesembuhan itu terjadi. Terkadang kita menginginkan itu kesembuhan, karena kesembuhan itu haknya Tuhan. Kemudian harusnya apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Saya punya pengalaman Pak Dokter, dulu 2007 itu saya mengalami sedikit gangguan kesehatan. Jadi saya serangan jantung ini sudah mungkin 8 kali nih Pak. Kemudian stroke itu saya dapat, tapi itu cuma 3 jam. Habis itu gila saya pernah juga. Bahkan waktu saya baca Alkitab, waktu saya doa puasa sore jam 3, itu Alkitab dia tiba-tiba hilang semua tulisan. Kemudian saya merasa perasaan seperti gelisah dan mencari sesuatu tapi tidak tahu apa yang dicari. Nah itu justru kurang lebih 2 jam. Baru suara itu di audible di telinga, duduk berdoa. Saya berdoa, tulisan muncul. Kemudian sesudah muncul, baru perasaan itu hilang. Kemudian suara itu bilang, inilah nubuatan para nabi. Ketika firman Allah diangkat dari muka bumi, orang akan mencari dari timur ke utara, tetapi tidak mendapat walaupun dengan air mata. Ternyata itu di Amos 8. Nah, itu hal-hal begitu. Jadi, apa yang dikatakan Pak Dokter tadi, saya imani, saya aminkan bahwa memang kesembuhan itu harus dimulai dari Tuhan. Sama dengan 10 orang kusta. Tuhan suruh pergi ke imam, periksakan standar kesehatanmu. Tetapi dalam perjalanan dipulihkan. Sehingga imam hanya menyatakan bahwa oh kamu sudah sembuh. Untuk memberi legalitas secara kesehatan dan sosial bahwa mereka bisa diterima oleh masyarakat kembali. Jadi Pak Dokter, saya pikir itu yang nanti
tentunya ke depan pasti akan ada sharing-sharing lagi. Tapi kalau stroke itu saya kemarin kebetulan tadi malam Pak Yunus saya ngomong-ngomong sama rekan yang dari Surabaya, saya bilang itu stroke itu masalah hati. Saya juga dapat 3 jam stroke itu. Waktu pujian penyembahan jam 3, tiba-tiba langsung mulut bengkok, tangan bengkok. Tapi suara di telinga bilang, naikkan pujian pada Allahmu yang hidup, naikkan pujian. Sesudah saya memuji 3 jam, dia kembali normal. Baru suara bilang, Anis inilah orang sakit stroke. Disuruh dibuka di Alkitab. Banyak hamba Tuhan saya tanya, mereka bilang di Alkitab belum pernah bicara tentang stroke. Tidak pernah ada mereka baca. Tapi saya bilang tidak, ini suara audible di telinga saya. Di Markus 3 ayat 1 sampai 6. Judulnya itu Yesus menyembuhkan seorang pada hari Sabat dalam bait Allah. Nah, jadi itu sebenarnya stroke itu sudah 2000 tahun yang lalu sudah ada, cuman istilah medis yang sekarang katakan stroke. Jadi saya pikir itu hal-hal yang saya pernah dapatkan dan saya sekali lagi terima kasih Pak Dok untuk penguatannya bahwa segala sesuatu dimulai dari Tuhan dan tentunya kita hanya menjalani seperti apa yang dikatakan di Alkitab. Karena itu rajin-rajinlah kita membaca Alkitab dan kita minta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang mengajari kita. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Yudo, Pak Dr. Arto. Salam. Salam, terima kasih Pak Anies, terima kasih atas kehadirannya untuk kali pertama dan kita berharap untuk terus bergabung bersama-sama kita sekalian. Terima kasih buat begitu penyampaian dan juga penegasan atas firman Tuhan pagi hari ini. Dr. Arto mungkin ada tambahan Dok, 2 menit Dok. Nah, kalau kita sakit, pergi ke dokter itu tidak bertentangan dengan iman percaya kita. Bahwa tetapi kalau kita pergi ke tempat-tempat misalnya dukun dengan kekuasaan gaib, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena hukum alam itu waktu Tuhan ciptakan menciptakan ciptaannya, dia tuh menciptakan hukum alam, misalnya gravitasi, terus hukum matematika, semua hukum kedokteran menggunakan prinsip-prinsip hukum alam. Jadi hukum yang kita pelajari, kita observasi, misalnya bahwa bakteri atau virus itu tidak bisa tahan dengan antibiotik, itu prinsip itu yang kita berikan. Begini, saya mau menjelaskan mungkin secara prinsipal mengenai masalah kesehatan. Seluruh bagian tubuh kita itu harus mendapatkan makanan. Jadi harus mendapatkan makanan melalui darah. Darah itu mengantar makanan ke semua tempat. Kalau darah itu tidak cukup di otak, dia itu bisa menyebabkan stroke. Darah itu tidak cukup di jantung, dia menyebabkan sakit jantung. Serangan jantung. Kalau darah itu tidak cukup di ginjal, jadi menjadi sakit. Jadi pada prinsip darah, makanya di dalam Alkitab mengatakan bahwa darah itu sumber kehidupan. Orang Israel tidak boleh makan darah untuk mengingatkan kembali bahwa hanya kucuran darah Yesus saja yang bisa membasuh dosa kita. Ya. Nah ini Pak siapa ini yang tadi bicara itu Pak Anies. Pak Anies itu ya. Itu mungkin saya bisa bicarakan lagi itu. Kalau tidak keberatan saya ingin kasih masukan. Nah itu kalau Pak Anies itu ada sakit stroke, apalagi dulu ada serangan jantung, berarti ada persoalan pembuluh darahnya tuh, di mana darah itu tidak cukup datang ke tempat itu. Yang Pak Anies katakan dia penglihatan 3 jam tidak hilang terus timbul lagi, itu kemungkinan bahwa ada sumbatan yang akhirnya terbuka lagi. Itu cukup umum, bisa terjadi bagi orang-orang itu sebagai tanda utama dari stroke gitu. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu, tiba-tiba penglihatannya bisa hilang begitu, itu harus pergi ke dokter gitu. Karena perlu diberikan obat-obatan supaya dia menghindari stroke. Ya. Jadi penting sekali
untuk berobat kalau ada persoalan itu. Kelihatannya deh sembuh dengan sendiri, tapi itu seperti tanda-tanda stroke di kemudian hari. Kayak orang ya, kadang-kadang aduh sesak napas, tidak bisa napas. Itu hanya tanda-tanda bahwa suatu hari kena serangan jantung. Jadi harus berobat untuk diperiksa. Baik, silakan. Kalau ada yang mau tanya soal kesehatan juga saya bisa bantu, saya akan jawab. Ya. Ya. Terima kasih dokter. Karena waktu dokter nanti mungkin kita bisa diskusi kalau bisa ketemu dengan dokter di Kristal kita bisa bertanya-tanya. Baik. Silakan Bapak Ibu nanti baru Nanti bertanya. kalau para ibu bisa ketemu dengan Ibu Dokter Ani, ya dia bisa untuk masa-masa wanita, kesehatan wanita, silakan. Jadi bisa bertanya dengan lebih bebas barangkali. Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Dokter Arto atas sharingnya dan juga sedikit pencerahan karena waktu harusnya kita banyak mendengar tentang pencerahan kesehatan dan iman. Tetapi nanti bisa disambung ya Bapak Ibu kalau bisa ketemu di tempat acara convention. Begitu juga dengan ibu-ibu bisa nanti dengan ibu dokter. Ya, baik. Terima kasih untuk itu. Kita akan lanjut doa kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Cek berdoa untuk bangsa dan Mak Ice, selamat pagi Mak Ice. Mak Ice Damalido, Mak Ice, ya. Oh ya, Mak Ice mohon doanya Ya, untuk oke. Yang acara. ketiga nanti doa untuk Nusa Tenggara Timur oleh Pak Habel. Ya, doa untuk kegiatan kita hari yang kedua konvensi dan juga full gospel, Ladies of Fellowship dan juga yang movement. Kami serahkan kepada Mak Ice. Halo Mak Ice. Mak Ice, selamat pagi Mak Ice. Ya. Oke, saya serahkan kepada Pak Jack dan Pak Habel. Silakan. Baik. Baik, mari kita satu hati menghadap Tuhan dalam doa. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Atas kemurahan kasih-Mu yang ajaib, kami boleh mengambil bagian dalam morning prayer di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dalam cuaca hujan, tapi itu tidak menghalangi kami Tuhan, untuk selalu ada di hadirat-Mu, dalam komitmen hidup kami untuk selalu mengambil bagian dalam morning prayer. Hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu tentang pengampunan dosa dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan, lebih utamakan dalam hidup ini untuk menjaga kesucian hati, untuk hidup selalu berkenan di hadirat-Mu. Biarlah kami boleh mengalami kesembuhan secara total, baik iman percaya kami, baik Tuhan tubuh kami yang mengalami sakit penyakit, sehingga kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan ini menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah pemelihara yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Pak Dr. Hartono yang sudah membawa firman. Biarlah hamba-Mu Tuhan terus diberkati, diberikan hikmat untuk terus bersaksi sampai Tuhan datang. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Pada pagi yang indah ini kami bersepakat mendoakan bangsa dan negara ini. Tuhan, firman-Mu berkata, berdoalah bagi pemerintah, bagi bangsa, di mana memberikan kesetaraan bagi kami. Karena itu Engkau memberkati Bapa, Presiden, Wakil Presiden dalam tanggung jawab pemerintahan, dalam rangka mensetarakan dan melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan. Beri dia hati yang bijaksana, beri dia hikmat, sehingga dia mampu Tuhan mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak dalam rangka mensejahterakan bangsa ini, dalam rangka pemulihan ekonomi, dan juga peningkatan hasil-hasil pertanian dan pembangunan, sehingga krisis-krisis yang akan muncul di hari-hari mendatang itu segera diatasi karena kemurahan kasih-Mu. Engkau Allah yang bertindak di tengah-tengah bangsa ini.
Kami percaya tanpa Tuhan, pemerintah tidak mampu melakukan apapun. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang bertindak campur tangan dalam pemerintahan kami. Mulai dari tingkat pusat ya Tuhan, presiden, wakil presiden, dan para menteri, dan gubernur, wakil gubernur, dan semua pemerintahan kota dan sampai kepada kelurahan. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan sebagai aparat negara, melakukan tugas di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Biarlah apapun yang direncanakan dalam rangka mensejahterakan bangsa dan negara ini, dalam rangka menciptakan keamanan itu boleh terjadi demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kebijakan-kebijakan ekonomi, pemulihan ekonomi, pengembalian piutang bank negara ini Tuhan, BLBI Tuhan campur tangan, dan sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan adanya pengembalian dana bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia ini. Tuhan Engkau memberkati dan memberikan rasa aman bagi bangsa negara ini, terutama bagi masyarakat dalam kehidupan mereka, sehingga masyarakat merasa tenang dan aman dalam lindungan Tuhan, sehingga mereka bisa berusaha untuk kelangsungan kehidupan dan berusaha di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam menghadapi musim hujan Tuhan, tentu ada bencana-bencana, ancaman bencana, banjir, longsor, dan segala macam. Engkau ada di sana Tuhan, Engkau tolong memproteksi dan menjaga, melindungi. Karena Engkau Allah pencipta yang kekal. Tuhan memberkati sehingga bangsa ini terhindar dari segala ancaman bencana dan yang dapat menyengsarakan masyarakat. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Ini doa dan ucapan syukur kami. Engkau juga alam campur tangan Bapa, supaya tindakan-tindakan oknum-oknum tertentu berkaitan dengan korupsi yang menggerogoti ekonomi bangsa ini, Tuhan campur tangan, supaya semua orang yang memiliki kuasa dan kekuasaan melakukan tugas di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Biarlah Allah memberikan kegentaran yang dahsyat bagi setiap orang yang memiliki tanggung jawab mengelola, menata kelola keuangan negara ini, supaya mereka tidak menyia-nyiakannya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk pembangunan bangsa ini, sehingga masyarakat boleh merasakan kesejahteraan dan damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa dan ucapan syukur kami panjatkan dalam tangan Bapa di sorga. Amin. Amin. Silakan Pak Franz Stephen. Pak Franz Stephen Tafui, silakan untuk doa bagi NTT. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, saat ini kami berdoa untuk daerah kami Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati di seluruh NTT, mulai dari Sumba, Flores, Timor, Rote, Sabu. Tuhan berkati dengan program kerja mereka, program pembangunan yang sementara berjalan. Kiranya bisa berjalan dengan baik dan lancar, terutama menjalani akhir tahun ini. Tuhan tolong agar pembangunan baik bisa berjalan dengan apa yang ada pada pemerintahan masing-masing. Kami juga berdoa untuk Kadin NTT, program kerjanya, Tuhan berkati agar semua berjalan dengan lancar. Untuk Majelis Pendidikan Kristen, kekudusan seluruh warga NTT, pertobatan massal, kebangkitan rohani di Nusa Tenggara Timur. Tuhan tolong campur tangan untuk seluruh masyarakat. Kami percaya Tuhan melihat NTT, Tuhan akan menolong NTT. Untuk investasi, untuk kesejahteraan ekonomi, kualitas SDM, kecerdasan masyarakat NTT, dan program-program pemerintah pusat yang sedang berjalan di NTT, baik itu ketahanan, swasembada pangan, maupun program itu berjalan lancar, bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat NTT, baik itu petani, masyarakat, anak sekolah, guru, semuanya bisa dirasakan dengan baik. Kami berdoa untuk sumber-sumber pendapatan yang ada di NTT. Tuhan,
kiranya Engkau menolong agar ekonomi di NTT makin bangkit. Tenaga kerja di NTT akan terserap dengan baik. Dan kami percaya Engkau mengasihi semua kami, sehingga kami bisa hidup dengan adil dan bijaksana. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami bagi Nusa Tenggara Timur. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Jack dan Pak Franz. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, Ibu Ija berhalangan karena HP-nya ada masalah ya. Baik, kita akan akhiri dan sebelumnya kita akan dengarkan closing dari Pak Engki Lianto. Silakan Bapak Engki. Yo, FCB Man, Be strong in the Lord. LOF. Be strong in the Lord. Ya, terima kasih. Kita masih semangat ya untuk hadir sebentar di acara konvensi hari kedua. Apalagi nanti ada kehadiran Bapak Uskup. Dan saya terima kasih untuk Pak Dokter yang sudah memberi firman yang begitu luar biasa. Dan saya sudah kenal dokter ini sudah lama waktu masa Presiden Full Gospel Pak Ardian. Waktu kita menghadiri konvensi di ANZ di New Zealand. Ya, di New Zealand atau di Sydney waktu itu. Ya, New Zealand juga. Ya, dan barusan saya kenal dengan Pak Dokter di Miami, konvensi, World Konvensi. Dan akhirnya kita bisa ketemu di Kupang. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya merenungkan firman tadi bahwa tentu teman-teman yang sakit itu karena mereka juga begitu percaya dan punya iman yang kokoh sehingga mereka punya keputusan untuk membawa kepada Yesus. Walaupun keadaan yang begitu banyak orang, tapi mereka berusaha. Saya teringat kesaksian singkat bahwa dulu saya 3 tahun lalu dibawa saya ke dokter Singapura dan saya sudah cerita ke dokter Arko bahwa saya berani waktu itu pertolongan Roh Kudus. Jadi pertolongan Roh Kudus bisa memberi kekuatan kepada saya untuk menolak. Dokter sudah pasang infus, kateter, dan katakan bahwa sudah 80%, bahkan 90% pembuluh darah tersumbat harus dipasang. Bahkan saya sudah dibayar oleh asuransi 490 juta tidak perlu bayar lagi. Tapi saya waktu itu saya juga heran, saya berani menolak kepada dokter karena saya pikir banyak orang juga yang teman-teman saya sudah pasang ring, nanti 1 tahun lagi dia pasang lagi. Jadi mesin mobil ini kalau sudah dibongkar dapat suku cadang yang palsu lagi, lebih repot lagi. Akhirnya Tuhan tolong saya tolak. Malah dokter bilang, saya tidak jamin kamu sampai di Kupang sudah tidak bisa jamin, artinya sudah meninggal 3 tahun lalu. Puji Tuhan saya ke dokter di Penang, berbeda pendapat, jauh sekali. Dia lihat ini film, dia bilang ini kamu punya pembuluh darah yang kecil, yang 80%, 70%. Kalau kamu mau pasang ring nanti 3 bulan kamu datang lagi. Pembuluh darah yang begitu banyak. Tapi pembuluh darah yang besar itu tidak apa-apa. Nanti saya berobat pakai obat. Luar biasa. Saya pegang tangan dari dokter. Saya bilang ini dokter yang bukan mata duitan. Luar biasa jadi dokter juga ada berbeda-beda. Oleh karena itu Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Maka pasti Tuhan berikan jalan keluar. Ya, jadi itu yang saya alami. Bapak Ibu, ini waktu sudah singkat, jadi nanti kita berjumpa lagi di konvensi di regional NTT di Hotel Krisas. Terima kasih sekali lagi kepada
Pak Dokter, dan Pak Yudo, semua teman-teman yang ikut Zoom yang sudah ke berapa ratus kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Hengki. Ya, Tuhan memberkati. Kita akan akhiri dan kita akan tutup dalam doa. Ibu Foni akan tutup dalam doa. Mohon doakan untuk juga Cik Grace yang operasi di Australia, Pak Don, anaknya Pak Don, dan sementara sudah perawatan di ruangan yang biasa supaya benar-benar dipulihkan, tidak ada sequelae atau gejala sisa dari operasi bedah tengkoraknya. Ibu Foni berdoa untuk itu dan juga untuk acara sebentar Ibu Foni, dan juga ada tamu-tamu yang sudah berangkat kembali hari ini sedang menuju bandara, mohon untuk didoakan juga. Dan juga di sini ada Ibu Sri Endang Lestari Beda, bisa didoakan karena Ibu Sri Endang Lestari Beda bersama suami Pak Yosi ya, Anda bersama-sama kita pada pagi hari ini. Selamat datang Ibu Sri bersama suami atau bersama Pak yang ada dalam Zoom ini. Itu saja dan saya serahkan kepada Ibu Foni karena waktu sudah ini. Silakan langsung saja, enggak usah pujian dulu. Ya, Ibu Foni. Baik, segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Bapa. Kami sangat bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh memulai hari kami bersama-sama dengan Engkau. Kau berkati Pak Arto Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi untuk kemuliaan-Mu. Baik di dalam pelayanan, medis, Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Keluarganya Tuhan berkati, apapun yang dilakukannya Tuhan dibuat berhasil menjadi berkat bagi orang-orang banyak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur juga untuk Cik Grace yang Tuhan sudah sembuhkan secara sempurna karena kami tahu apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat adalah baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Pak Don, Ibu Linda Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa atas keluarga ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan, Ibu Sri Beda dan suami Pak Arto juga Pak Anis Tuhan yang boleh bergabung dalam morning prayer ini. Kami mengucap syukur dan berkati mereka lipat kali ganda. Biarlah kasih karunia Allah juga boleh menyertai mereka. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Engkau berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan morning prayer hari ini. Tuhan berkati, Pak Yudo juga Tuhan berkati yang mengatur sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kesempatan regional convention Tuhan yang mulai dari kemarin sampai hari ini, hari terakhir. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai acara ini. Dan kami percaya apa yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir, menjadi kekuatan bagi kami yang hadir Tuhan, supaya kami boleh level up lebih lagi bersama Engkau Tuhan. Hati kami boleh tetap melekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur juga untuk saudara-saudara kami yang sudah dalam perjalanan kembali ke tempat masing-masing, pergi ke bandara. Kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai mereka semua sehingga boleh tiba di tempat tujuan mereka masing-masing dengan tidak sekurang apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir kami akan regional convention Tuhan. Tuhan berkati setiap acaranya sampai selesai Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah kasih karunia Allah yang luar biasa menyertai kami, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita semua, Tuhan menyinari kita semua dengan wajahnya dan menghadapkan kita dengan damai sejahtera. Diberkatilah kita semua, keluar masuk kita dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa menyertai kita, damai sejahtera boleh menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak. Dengan demikian selesai Bapak Ibu. Terima kasih untuk Dr. Artos bersama Ibu. Nanti kita akan bincang-bincang. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu sebentar jam 8:30
jam 8:30 harus hadir di hotel. Kita akan masuk acara dan silakan untuk lanjut untuk breakfast dan bersiap-siap. Baik, puji Tuhan. Dengan demikian selesai dan kita akan dengarkan dihantar dengan satu pujian Tuhan pimpin langkahku. Haleluya. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu semua. Pak Anies sama Ibu Endah.